Pertama, Polsek. Kalau terjadi tindakan kriminalitas di wilayah tertentu, langkah pertama biasanya datang ke Polsek setempat. Misalnya, motormu hilang di dekat rumah, atau area yang termasuk wilayah Polsek itu. Di Polsek, bakal diminta beberapa hal. Pertama, identitas diri seperti KTP atau SIM, untuk memastikan pelaporan resmi. Kedua, barang bukti kepemilikan barang yang hilang, misalnya STNK, BPKB, atau foto motor. Ketiga, kronologi kejadian, termasuk waktu dan tempat. Setelah itu, polisi di Polsek akan membuat laporan polisi atau LP dan memulai penyelidikan awal yang meliputi mengecek TKP secara langsung, wawancara saksi di sekitar lokasi, memeriksa rekaman CCTV yang mungkin menangkap kejadian. Tahapan ini penting karena jadi dasar bagi Polsek untuk memutuskan langkah selanjutnya. Apakah cukup di tingkat Polsek atau perlu diteruskan ke Polres? Kedua, Polres. Kalau kasusnya lebih kompleks, misalnya ada indikasi sindikat atau butuh koordinasi lintas wilayah, maka kasusnya bisa diteruskan ke Polres. Di Polres, polisi memiliki kapasitas lebih besar untuk menangani kasus, bisa koordinasi dengan unit reskrim khusus untuk menangani kasus kriminal yang lebih rumit, mengecek database motor curian di wilayah lain untuk memastikan apakah motormu berpindah ke tempat lain, melakukan operasi atau patroli untuk mencari barang hilang, menyusun strategi penyelidikan yang lebih jelas, termasuk memanggil saksi tambahan atau memeriksa barang bukti lebih jelas. Tahapan ini penting karena di Polres kasus ditangani dengan sumber daya yang lebih lengkap, sehingga peluang menemukan barang atau pelaku lebih besar dibandingkan Polsek. Ketiga, Polda. Kalau kasusnya lintas wilayah, misalnya motor lo dicuri dan dipindahkan ke kota lain, atau kasusnya terkait jaringan kriminalitas yang lebih besar, maka Polda yang akan menangani. Di Polda, penyelidikan dilakukan dengan tingkat serius lebih tinggi, antara lain memanfaatkan teknologi untuk pelacakan dan investigasi, deteksi jaringan kriminal termasuk koneksi antar pelaku di wilayah berbeda, koordinasi antar Polres sehingga informasi kasus tersebar dan terintegrasi di berbagai wilayah. Keempat, Mabes Polri. Kalau kasusnya udah kelas berat banget, misalnya sindikat kriminal lintas provinsi, jaringan internasional, atau kasus besar yang menjadi perhatian publik, maka Mabes Polri yang turun tangan. Di sini ada Bareskrim Polri, Badan Reserse Kriminal, yang punya unit lengkap dengan teknologi canggih, mulai dari forensik digital, analisa keuangan, biasanya buat kasus ekonomi, korupsi, pencucian uang, atau transaksi mencurigakan, sampai kerjasama dengan Interpol kalau kasusnya lintas negara. Mabes Polri juga berperan mengkoordinasikan seluruh Polda di Indonesia, memastikan informasi kasus terhubung dari pusat sampai ke daerah. Dengan sumber daya nasional, peluang pengungkapan kasus jauh lebih besar. Terus, kalau semisal kasus macet gimana? Nah, ini yang sering bikin korban frustasi. Kadang kasus macet karena beberapa alasan. Barang bukti kurang atau tidak kuat, saksi sulit ditemui, kasus rumit atau melibatkan banyak pihak. Tapi perlu dicatat, lapor polisi resmi itu gratis. Jadi, kalau ada yang minta uang dari korban untuk mempercepat kasus, itu pungli. Kasus bisa tetap macet kalau korban menolak bayar, tapi itu bukan prosedur resmi, cuma penyimpangan. Kalau kasus macet, korban masih punya beberapa langkah proaktif. Pertama, follow up rutin ke Polsek, Polres, atau Polda untuk menanyakan perkembangan kasus. Jangan ragu minta update secara berkala. Kedua, laporkan ke Propam atau Profesi dan Pengamanan. Mereka itu kayak polisinya polisi. Kalau ada laporan anggota polisi main kasus, nyalahgunain wewenang, atau pelanggaran kode etik, Propam yang pertama turun tangan. Bukannya itu tugas Provos. Nah, kalau Provos, itu ibarat kata cuma menegakkan masalah kedisiplinan sehari-hari anggota Polri. Ketiga, gunakan jalur mediasi atau pengaduan online. Misalnya, website resmi kepolisian atau aplikasi pengaduan masyarakat. Keempat, kalau kasusnya serius dan masih macet, korban bisa membawa kasusnya ke media atau LSM pengawas hukum agar mendapat perhatian lebih luas dan mendorong tindak lanjut dari pihak berwenang. Kelima, alternatif, naik ke tingkat pusat. Kalau kasusnya terkait pejabat, korupsi, atau tindak pidana yang melibatkan instansi besar, kasusnya bisa sampai ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, atau bahkan KPK. Singkatnya, laporan kriminalitas di Indonesia itu bertingkat, mulai Polsek, naik ke Polres,
Polda sampai ke Mabes kalau skalanya besar. Kadang kasus bikin macet karena bukti kurang atau penyimpangan oknum. Tapi masyarakat tetap punya jalan, follow up rutin, pakai jalur pengaduan resmi, sampai laporan ke Propam kalau ada dugaan pelanggaran. Laporan polisi itu gratis, jadi penting buat korban tahu haknya dan tetap proaktif biar kasusnya nggak berhenti di tengah jalan.